ini ya, apa namanya? Besarkan. Seperti ini, Bu, udah. Agak dibesarkan lagi. Dikit. Ki, Udah tanda titik bawah itu loh, Ki. Apa? Yang garis-garis itu loh. Bukan di situ, di nganu nih. Di apa? Di proposalnya. Sini. Nah, terus itu bawah. Nah. Titik atas 3. Yang di atas. Ini. Terus. Nggak apa-apa, udah seperti itu, tinggal dilebarkan dikit. Oh, dilebarkan. Dilebarkan. Pakai screen, maksudnya kalian tangannya dilebarkan, Ki. Udah nggak bisa, Bu, udah full. Udah full. Kelihatan tapi teman-temannya? Kelihatan. Ya, dipresentasikan dari depan. Kelompoknya siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil proposal kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem telepon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkia Azza dari absen 28. Nama saya Minanda Injang Wulansari, absen 17. Nama saya Revi Naftila Nuraini, absen 25. Nama saya Sonia Julia dari absen 30. Ya. Deskripsi usaha. Pertama, latar belakang. Telah memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis, dikarenakan kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya yang ada dan menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat. Dikarenakan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha. Misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun produk setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Oleh karena itu, kami menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual. Kami membuat pistil klepon. Makanan ini berbahan dasar tepung ketan yang sangat mudah didapatkan. Akan tetapi masyarakat kurang akan pengolahannya, sehingga tidak menyadari bahwa tepung ketan ini jika diolah menjadi makanan yang menarik dapat memiliki nilai harga jual yang cukup tinggi. Makanan ini mengandung bahan yang sangat banyak sekali. Manfaatnya tepung ketan, zins, dan berbagai vitamin B yang memiliki beras ketan putih. Kandungan tersebut bisa memperkuat sistem imun tubuh, sehingga dapat mengurangi peradangan dan meredakan ketegangan. Keju. Keju merupakan sumber protein dan kalsium, sehingga mengandung lemak dan natrium yang tinggi. Manfaat, membantu diet, mengurangi tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan tulang, meningkatkan fungsi pembuluh darah. Coklat mengandung magnesium, zat tembaga, kalium, dan kalsium. Nutrisi-nutrisi itu ternyata memiliki peran yang sangat baik bagi kesehatan pembuluh darah. 2. Profil perusahaan. Nama usaha Cico Klepon, tanggal berdiri 20 Agustus 2020, alamat Jalan Mawar RT 3 RW 6 Potro Bangsan, Magelang Utara, Kota Magelang. Nomor telepon
0895 1718 9568. Alamat website www.cisco.klepon.com.id. Alamat email kleponcisco@gmail.com. Instagram @cisco_klepon_. 3. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan makanan tradisional yang telah dimodifikasi menjadi yang utama. Misi 1. Selalu berinovasi dengan modifikasi produk Cisco agar pelanggan tidak bosan dan selalu ada yang baru dalam produk Cisco. 2. Menjaga kualitas, kebersihan, dan kesehatan serta mutu dalam proses produksi. 3. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen puas. 4. Selalu menggunakan bahan baku yang berkualitas dan sehat, baik dikonsumsi setiap hari, bermanfaat bagi tubuh. 4. Tujuan usaha. 1. Mendapatkan keuntungan. 2. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang kami buat agar mencapai target penjualan. 3. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru. 4. Mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. 5. Jenis usaha. Jenis usaha yang kami lakukan adalah jenis usaha kuliner. 6. Produk yang dihasilkan. Klepon dengan varian rasa coklat dan keju di dalamnya. 7. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. A. Memiliki cita rasa yang khas. B. Bahan baku yang mudah didapat. C. Harga yang ekonomis. D. Memiliki sumber daya manusia dengan sistem kerja yang baik. E. Proses pembuatan yang higienis. F. Memiliki banyak tempat pemasaran. G. Memiliki pilihan varian rasa. H. Porsinya pas di perut. I. Tanpa pengawet. J. Aman dikonsumsi jangka panjang. 2. Weakness atau kelemahan. A. Kurangnya modal. B. Produk tidak tahan lama. C. Kapasitas tidak memadai. D. Peralatan yang masih manual. E. Produk mudah ditiru. F. Kurangnya kemampuan membuat klepon. G. Kurangnya pengalaman dalam membuka usaha. I. Kelapa parutnya mudah basi. 3. Opportunity atau peluang atau kesempatan. Kemajuan teknologi, banyak peminat. C. Budaya masyarakat yang serba konsumtif. D. Banyak orang yang mengenal jajanan kampung. E. Perkembangan atau mode. F. Selera konsumen variatif. 4. Threat atau ancaman. A. Banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama. B. Harga bahan baku yang stabil. C. Tingginya tawar-menawar. D. Banyak makanan pabrik yang harganya ekonomis. E. Kepercayaan konsumen. F. Banyak makanan dengan variasi yang lain. Lalu, lingkungan usaha. Di kalangan masyarakat sekitar, kami masih banyak yang menggemari makanan tradisional, terutama klepon. Cita rasa yang manis dan legit di dalamnya terdapat isi yang berbeda dari klepon yang ada di masyarakat. Klepon memang sudah familiar di kalangan masyarakat, tetapi kali ini kita membuat usaha klepon dengan memodifikasi isi dari klepon dan warna klepon. Oleh karena itu, kami hadirkan dengan produk klepon yang memiliki varian baru. Klepon tersebut yaitu Cisco klepon yang berisikan coklat dan keju serta warna yang menarik. Tidak seperti klepon yang biasa dijual, karena kami telah memodifikasi menjadi lebih unik dan warna pun menjadi menarik. Soal harga, Cisco klepon sangat terjangkau sehingga dapat dinikmati siapa saja. Target pemasaran. Target pemasaran kami adalah semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Produk kami akan uang usaha yang kami lakukan memiliki peluang cukup tinggi dan cukup mendukung, karena Cisco klepon masih memiliki peminat yang cukup banyak. Apalagi jika klepon tersebut dimodifikasi isi dan warnanya, itu akan mendatangkan rasa penasaran masyarakat terhadap klepon. Strategi pemasaran. A. Strategi produk.
Dalam menciptakan sebuah produk supaya memiliki nilai jual yang bagus, tentunya bahan baku yang berkualitas bagus sangatlah diperlukan. Selain bahan baku yang bagus, kandungan gizi juga kebersihan harus dijaga agar hasilnya pun berkualitas. Selama proses produksi, kami mengusahakan untuk selalu menghasilkan produk Cisco klepon yang layak konsumsi juga layak jual, baik dari penampilan juga rasa. Tentang penampilan, proses pengemasan dan pemberian label produk atau yang memuat merek, logo, dan moto produk juga diperhatikan karena pengemasan dan label produk dapat menciptakan kesan bagus bagi konsumen. B. Harga, strategi harga. Berdasarkan kesimpulan dari poin D, aspek keuangan, maka produk Cisco klepon dijual dengan harga 2.500 per mika. Strategi tempat produk dan distribusi. Demi kelancaran proses produksi, kami mengedepankan kebersihan, kesehatan, dan juga kandungan gizi baik dari bahan baku maupun proses pengolahan. Selain itu, proses distribusi pun juga diperhatikan. Oleh karena itu, kami menyediakan layanan delivery atau layanan antar sampai rumah dengan biaya ongkos kirim dan COD. Demi kenyamanan konsumen yang ingin membeli Cisco klepon, tetapi malas untuk pergi-pergi bisa menggunakan jasa delivery atau bisa COD untuk yang memesan secara online. D. Strategi promosi. Supaya produk Cisco klepon dikenal oleh masyarakat luas, strategi promosi yang tepat adalah keberhasilan untuk mengenalkan produk. Untuk strategi promosi, kami memanfaatkan media sosial yang kami miliki, yaitu melalui WhatsApp dan akun Instagram. Selain itu, meminta bantuan kepada teman terdekat untuk ikut menyebarkan informasi tentang produk yang kami jual. Tujuannya adalah supaya yang mengenal produk kami semakin banyak. Lokasi tempat produksi. Produksi ini akan dibuat di Dusun Kuburan RT 3 RW 6 Potro Bangsan Magelang. Fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi kami adalah sepeda motor yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan digunakan untuk mengantar pesanan kepada konsumen. Alat-alat yang dibutuhkan: 1. Baskom ukuran sedang, 2. Baskom ukuran kecil, 3. Gelas ukur, 4. panci, 5. saringan, 6. kompor, 7. tabung dan isi, 8. talenan, 9. pisau, 10. sendok, 11. nampan, 12. parutan. Rencana produksi bisnis. Untuk mengembangkan kegiatan usaha kami di kemudian hari, apabila ada banyak perkembangan positif karena banyaknya peminat konsumen, maka kami akan berencana untuk tetap menjaga kualitas dan menambah kapasitas produksi, serta mengembangkan berbagai macam variasi mulai dari bentuk dan rasa. Hal ini bertujuan agar para konsumen kami tidak bosan dengan produk yang kami buat. Namun, jika mengalami kemunduran karena mulai berkurangnya minat pelanggan, kami akan memperbaiki lagi rasa penampilan, bentuk, dan kualitas lainnya yang menjadi kekurangan dari produk kami. 4. Kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi Cisco klepon ini adalah 1. Tepung beras ketan 1 kilo, 2. Tepung beras 200 gram, 3. Air mineral 740 ml, 4. Daun pandan secukupnya, 5. garam 4 sendok teh, 6. kelapa buah, 7. gula pasir 12 sendok makan, 8. keju, 9. coklat, 10. pewarna makanan. Kita memakai 2 warna, yaitu merah dan hijau. 11. mika ukuran kecil. Bahan-bahan tersebut sangat mudah ditemui di pasar maupun di lingkungan sekitar. 5. Kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang
kami butuhkan dalam usaha ini sebanyak 4 orang. 4 orang tersebut merupakan pemilik usaha Cisco ini sendiri. 6. Proses produksi. Cara membuat Cisco klepon sebagai berikut. Pertama, siapkan wadah bersih untuk menguleni adonan. Yang kedua, daun pandan yang sudah dibersihkan, kemudian blender dengan 200 ml untuk dijadikan pewarna alami. 3. Masukkan tepung beras ketan, tepung beras dan garam. 4. Aduk hingga tercampur sempurna. 5. Tuang sedikit demi sedikit air pewarna, tuang sambil terus mengaduk. Kemudian yang keenam, tuang sedikit demi sedikit air mineral 150 ml, tuang sambil terus-menerus diaduk. Kemudian jika adonan dirasa cukup kental, maka tidak perlu ditambah air. Aduk hingga adonan mencapai kekentalan yang pas untuk kemudian dibentuk dan diisi dengan varian keju dan coklat. Ambil sedikit adonan, pipihkan, dan beri isi keju dan coklat. Tidak usah terlalu banyak agar nanti ketika direbus tidak meluber keluar. Bentuk adonan menjadi bola-bola. Ulangi hingga adonan habis. Rebus 1 liter air, tunggu hingga mendidih. Masukkan klepon yang sudah dibentuk. Tunggu hingga klepon mengapung. Sembari menunggu klepon matang, siapkan parutan kelapa. Campur parutan kelapa dengan gula pasir dan garam secukupnya. Tiriskan klepon yang sudah mengapung, lalu gulingkan atau taburi klepon dengan parutan kelapa. Klepon siap disajikan. 7. Karakteristik produk. Karakteristik produk Cisco yang kami buat adalah klepon yang tidak biasanya. Umumnya, klepon hanya berisi gula merah. Akan tetapi produk kami yaitu klepon yang berisikan coklat dan keju. Selain itu, produk klepon kami tidak hanya berwarna hijau saja, tetapi juga ada yang berwarna merah sehingga membuat tampilan klepon lebih menarik dan dapat menambah ketertarikan konsumen. Rasanya pun tidak akan kalah dengan perpaduan rasa yang manis dan lezat. Cocok untuk cemilan di tengah suasana hangat berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun orang terdekat lainnya. 8. Kapasitas produk dalam sekali produksi kami menghasilkan sebanyak 40 mika Cisco klepon. Aspek keuangan. 1. Sumber biaya. Dana modal usaha yang digunakan bersumber dari modal sendiri. 2. Analisis biaya. A. Biaya investasi per bulan. Baskom sedang 2, 16.000. Baskom kecil 2, 6.000. Gelas ukur 1, 8.000. Panci 1, 40.000. Sarangan penggoreng 1, 10.000. Kompor 240.000. Tabung plus isi 130.000. Telenan 7.000. Pisau 1, 10.000. Sendok teh 2, 6.000. Nampan 1, 7.000. Parutan kelapa 1, 7.000. Biaya penyusutan per bulan. Baskom sedang 2 dikali 1/30 sama dengan 533 rupiah. Baskom kecil 2, 6.000 di 1/30 sama dengan 200. Gelas ukur 1 8.000 1/30 sama dengan 266. Panci 1, 40.000 1/30 sama dengan 1.333. Saringan penggorengan 1, 10.000 1/30 sama dengan 333. Kompor 1, 240.000 1/30 sama dengan 8.000. Tabung plus isi sama dengan 130.000 1/30 sama dengan 4.333. Telenan 1, 7.000 1/30 sama dengan 233. Pisau 1, 10.000 1/30 sama dengan 333. Sendok teh 2, 6.000 1/30 sama dengan 200. Nampan 1, 700 1/30 sama dengan 200. Parutan kelapa 1, 7.000 1/30 sama dengan 200.
Biaya tetap per bulan. Biaya penyusutan yaitu sama dengan 16.164. Biaya tenaga kerja tidak ada, total biaya 16.164. Keterangan, biaya tenaga kerja ditiadakan karena tenaga kerjanya adalah pemilik usaha sendiri. D. Biaya tidak tetap per bulan. Tepung ketan 1 kg sama dengan 18.000. Karena ini per bulan, maka setiap harga dikali 30.000, jadinya 540.000. Tepung beras 200 gram, yaitu 5.000 dikali 30, sama dengan 150.000. Air mineral 2.000 dikali 30 sama dengan 60.000. Daun pandan secukupnya 2.000 dikali 30 sama dengan 60.000. Garam 4 sendok teh, yaitu 1.000 dikali 30 sama dengan 30.000. Kelapa buah 4.000 dikali 30 sama dengan 120.000. Gula pasir 12 sendok makan, 7.000 dikali 30 sama dengan 210.000. Keju 10.000 dikali 30 sama dengan 300.000. Coklat 4.000 dikali 230 sama dengan 240.000. Pewarna makanan merah atau hijau 5.000 dikali 30 sama dengan 150.000. Mika ukuran kecil 3.000 dikali 30 sama dengan 90.000. Jadi total biayanya adalah 1.950.000. Total biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan biaya tetap plus biaya tidak tetap. Sama dengan 16.164 ditambah 1.950 sama dengan 1.966.164. HPP harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi per kapasitas produksi sama dengan 1.966.164 per 40 Mika dikali 30 hari sama dengan 1.638,47 atau dibulatkan menjadi 1.700. Penentuan harga jual. Penentuan harga jual berdasarkan biaya produksi. Dalam sekali produksi dihasilkan 40 Mika Cisco klepon, oleh karena itu didapatkan total biaya produksi kali per 40 Mika sama dengan 1.700 dikali 40 Mika sama dengan 68.000. Keuntungan yang kami ambil adalah 40%, maka harga jual 40 Mika adalah 40% dikali 68.000 ditambah 68.000 sama dengan 95.200. Jadi harga 1 Mika Cisco klepon adalah 95.200 per 40 Mika sama dengan 2.380 atau dibulatkan menjadi 2.400. Harga klepon di pasaran biasanya adalah 1.000 per Mika, tetapi biasanya dengan harga segitu klepon hanya berisi gula Jawa saja. Sedangkan produk Cisco klepon kami sudah dimodifikasi dengan tambahan isi berupa coklat dan keju, serta memberikan varian warna yang berbeda yaitu merah dan hijau. Dengan begitu, kami mematok harga sebesar 2.500 per Mika. Maka keuntungan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Jumlah keuntungan sama dengan 2.500 kali 40 Mika dikurangi biaya produksi sama dengan 100.000 min 68.000 sama dengan 32.000. Yang selanjutnya menentukan harga jual berdasarkan tujuan khusus. Untuk meningkatkan jumlah penjualan, kami mengadakan promosi, yaitu jika pembeli membeli Cisco klepon lebih dari 5 Mika akan mendapatkan 1 Mika Cisco klepon berlaku kelipatannya. Selanjutnya estimasi penjualan. Estimasi penjualan sama dengan harga jual dikali kapasitas produksi, sama dengan 2.400 dikali 40 Mika, sama dengan 96.000. Proyeksi laba atau rugi. Hasil keuntungan sama dengan 2.400 dikali 40 Mika min total biaya produksi, sama dengan 96.000 min 68.000 sama dengan 28.000. BEP produksi. Total biaya produksi per harga jual per potong sama dengan 68.000 per 2.400 sama dengan 28,3 Mika. BEP harga.
BEP harga sama dengan total biaya produksi per kapasitas produksi, sama dengan 68.000 per 40 mika, sama dengan 1.700 per potong. Sudah? Sudah. Yang ya cukup. Bentar. Untuk teman yang lain, ada yang mau menanggapi? Yang kalian lihat pekerjaan kelompoknya Mbak Revi? Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Tolong tidak hanya mendengarkan saja, tapi kalian juga ikut mencermati supaya proposalnya nanti ada perbaikan, gitu ya. Jadi lebih sempurna. Jadi saling memberikan masukan. Silakan. Ada? Mei, Mbak Mei? Iya, Bu. Mau menambahkan? Tidak, Bu. Belum. Oh, belum. Review dari Bu Arin terkait dengan kelompok klepon. Bu Arin menemukan beberapa hal yang ini untuk tambahan saja, nanti ya direvisi sedikit. Untuk latar belakang, kenapa alasan memilih klepon, ini nanti ditambahkan, mungkin kalau tadi kan kurang pengolahan. Maksudnya itu pengolahan kan belum jelas pengolahan apa, misalnya dalam warna atau apa, hanya itu saja, rasanya monoton dan lain sebagainya. Mungkin nanti ditambahkan hal-hal seperti itu. Kemudian kurangnya modifikasi, variasi. Nah, ini yang jadi alasan di latar belakang. Ya, sehingga penyuka klepon itu ya cuma orang-orang tua, seperti itu ya. Kemudian untuk bagian akhir, tadi Bu Arin menemukan justru bagian akhir itu kalian kurang lengkap di latar belakang, tapi justru malah Bu Arin menemukan di deskripsi lingkungan usaha, itu justru harusnya masuk di latar belakang. Coba deskripsi lingkungan usaha dibuka. Deskripsi lingkungan usaha. Nah, ini. Kami hadir, oleh karena itu kami hadir dengan produk klepon yang memiliki, ini harusnya di paragraf terakhir di latar belakang dengan alasan tadi yang Bu Arin sampaikan di depan. Karena monoton, kurang pengolahan, kurang variasi, kurang modifikasi, sehingga muncul ide untuk kalian memproduksi klepon yang memiliki varian baru. Begitu ya. Ini nanti di-cut aja, dipindah di bagian latar belakang. Nah, kemudian untuk deskripsi sudah ini sekalian. Yang ditambahkan menjelaskan fakta secara ekonomi. Misalnya pendapatannya, rata-rata berapa, maksudnya ekonomi masyarakat sekitar kalian itu bagaimana. Nah, karena klepon itu harganya murah kan otomatis nanti terjangkau. Nah, kalian bicarakan tentang itu. Nah, kemudian klepon itu juga sering digunakan dalam acara-acara misalnya tradisional atau apa. Kemudian klepon itu sering dimunculkan dalam festival. Nah, ini kondisi masyarakatnya kita itu bagaimana? Fakta yang ada. Nah, baru nanti kalian muncul, oh kalau klepon sebenarnya banyak yang suka, cuma kalau kurang variasi juga bosen. Nah, maka muncul ide usaha sehingga peluangnya nanti bisa tinggi, gitu ya. Kemudian untuk strategi produk sudah bagus, sudah menyebutkan logo, label, merek, dan rencana kemasan. Namun, untuk faktanya kalian harus membuat sekalian ya. Jadi logonya seperti apa, labelnya seperti apa. Kalau bisa sudah dimasukkan ke situ tuh logo, label, merek. Itu langsung disebutkan.
Jadi nanti pada saat rencana bulan Oktober awal itu kan kalian praktek itu sudah ready kemasan, ready logo. Jadi pada saat nanti kalian menampilkan logo itu sudah Bu Arin sudah punya gambaran, oh kelompok ini tuh logonya sudah jadi. Nah, di dalam label itu kan nanti ada logo, ada brand, ada merek itu ya, kemudian ada halal, logo halal, ada izin produksi, kemudian ada expired. Nah, itu kalian pastinya tahu ya, kemasan makanan yang kekinian itu kan walaupun makanannya nggak seberapa ya, maksudnya kok nggak bagus-bagus amat, nggak enak, tapi karena kemasannya menarik, maka itu juga salah satu bentuk mencari minat pembeli sehingga mereka lebih cepat tertarik walau cuma lihat kemasannya gitu ya. Jadi ini juga strategi nanti kalian bisa mengenalkan ke masyarakat. Paham ya? Kemudian untuk Paham, Bu. Ya, untuk biaya produksi. Nah, ini di sini kalian adalah belajar sebagai pengusaha. Sehingga walaupun saat ini prakteknya gratis, tetapi harus dihitung. Contoh, pada saat kalian sekali produksi itu 1 kilo, berarti kan 1 hari misalnya. Berarti tenaga kerja yang dibutuhkan berapa? Kalau misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan 1 kilo itu ya cukup 1 aja, jadi jangan 4. Tetapi kalau misalnya mau ada tenaga kerja 4, berarti nanti dikalikan 4 kilo. Kalikan 4, sehingga 1 hari itu perusahaan kalian itu memproduksi 16 kilo. Jadi tolong untuk tenaga kerja ini juga diperhitungkan gajinya. Kalau nanti kalian jadi bos, otomatis kalian harus menghitung biaya produksi ini dengan menghitung gaji mereka, ya. Dengan menghitung gaji mereka, sehingga biaya tetapnya itu nanti biaya penyusutan per bulan, kemudian biaya tenaga kerja per bulan, tergantung biaya. Maksudnya orangnya berapa, tenaga kerjanya kalau 4 ya berarti 4 kali per bulannya dia digaji berapa. Per bulan misalnya 200, maka 4 kali 200. Nah, sehingga untuk mensiasati itu, maka kapasitas produksinya harus besar. Dengan asumsi 4 karyawan itu, maka kalian bisa memproduksi berapa kilo per bulan. Nah, ini Bu Arin ingatkan, kapasitas produksi silakan dibuat dengan tenaga satu itu, pokoknya orang satu itu bisa menghasilkan atau membuat berapa. Sehingga nanti ketemu harga itu nggak mahal-mahal amat gitu ya. Jadi harganya bisa ketemu dengan murah. Paham ya? Paham, Bu. Jadi ini walaupun nanti kalian prakteknya itu 1 kilo itu nggak masalah, karena kita hanya ingin menemukan HPP, harga jual yang tepat sekali, sehingga tidak akan terlalu mahal. Paham kalau sampai di sini? Nah, itu revisinya Bu Arin, sehingga nanti kalian sesuaikan semuanya. Diputuskan tenaganya mau berapa, kapasitasnya mau berapa. Kemudian silakan nanti masukkan ke biaya tetap, kemudian kapasitasnya berarti terkait dengan biaya tidak tetap, kemudian nanti dihitung semuanya, ketemu HPP, kemudian ambil keuntungan berapa, ketemu harga jual, ya, kalian ambil keuntungannya berapa, ke bawah lagi, ke bawah, ambil keuntungan 28.000. ke bawah, Turun penentuan harga jual ya boleh. Penentuan harga jual 40%. Ambil keuntungannya Iya. berapa persen? Iya, 40. Ya, misalnya 40% boleh. Ya. 40 mega mana keuntungannya? Apa? Penentuan harganya. Coba ke bawah. Sebentar. Hop, stop ke atas.
Nah, stop dulu. Penentuan harga jual dalam total biaya ketemu. Jadi penentuan harga jual ya bisa seperti itu ya. Itu. Sudah, berarti nanti ditambahkan payback period di paling akhir. Nanti setelah BEP produksi, BEP harga itu silakan dicari payback period agar kalian mengetahui kira-kira kalau usaha klepon itu akan balik modal dalam jangka berapa bulan atau berapa hari. Ya, Bu. Begitu kelompoknya Mbak Revi. Berarti itu yang harga-harga itu kurang, yang tenaga kerja itu kurang dimasukkan ya, Bu? Sama kapasitasnya nanti kamu sesuaikan ya. Ya, Bu. Disesuaikan. Berarti kalau itu yang saya hitung itu baru kapasitasnya cuma 1 kilo, Bu. Ya, 1 kilo dengan asumsi nanti nek sekilo itu bayari tenaga kerja apa enggak rugi nek bikin sekilo. Oh iya. Jadi sesuaikan aja kapasitasnya, sesuaikan dengan tenaga kerja ya. Iya. Nek buat sehari sekilo Pak ya rugi ya Mbak. Iya, Bu. Buat bayar gajinya kan juga rugi nanti. Jadi tolong dipikirkan itu ya. Iya. Ya, sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup nanti gantian kelompok yang lain. Iya, Bu. Ya, silakan dihentikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok yang lain yang belum presentasi, silakan. Kelompoknya siapa? Kelompok 6, Bu. Ya, silakan. Kelompok 6 langsung mulai saja. Nanti kenalkan nama dan absen. Silakan. Sebentar, Bu, lagi nyari filenya. Filenya di penugasan aja dibuka, nggak apa-apa. Dibesarkan ya. Selamat pagi semuanya.
Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan presentasikan tentang makanan tradisional yang sudah dimodifikasi dengan nama Rainbow Mendut. Perkenalkan, nama saya Angelia Dwi Kesya, absen 5. Perkenalkan, nama saya Gloria Elisa Widi, absen 12. Perkenalkan, nama saya Alena Elisha, absen 13. Perkenalkan, nama saya Munawarah Wahyu, absen 20. Perkenalkan, nama saya Nabila Imani, absen 21. Deskripsi perusahaan. Latar belakang. Pada zaman dahulu, orang membeli makanan hanya berpedoman pada rasa yang enak dan murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Kami ingin membuktikan bahwa makanan tradisional Mendut juga memiliki rasa yang enak dan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Selain harga makanan tradisional yang murah, juga sangat mudah dijangkau. Makanan tradisional Mendut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena mengandung karbohidrat, protein, dan lain-lain. Selain itu, kue tradisional ini memiliki potensi yang sangat besar. Setiap hari, ribuan jajanan pasar dibeli untuk disajikan, dan jajanan pasar berbeda dengan bakery. Jajanan pasar memiliki potensi disajikan dalam berbagai macam acara, seperti upacara adat atau agama. Tidak terbatas dihidangkan pagi hari saja, jajanan bisa dihidangkan sebagai teman minum teh atau nonton TV, snack meeting, dan berbagai macam acara arisan lainnya. Semakin luas penggunaan, semakin besar pasar yang bisa dikembangkan. B. Profil perusahaan. Nama perusahaan Raindut Cake. Tanggal berdiri 12 Agustus 2020. Alamat perusahaan Dusun Celapar, Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Jenis industri home industri. Jenis perusahaan home industry. Jumlah tenaga kerja 5 orang. Produk Rainbow Mendut. Email raindut.magelang@gmail.com. Akun Instagram @raindut.magelang. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadikan makanan Mendut menjadi eksis kembali di masyarakat. B. Misi, selalu berinovasi dengan produk makanan tradisional dan produk Mendut meningkatkan kualitas makanan tradisional yang seringkali dilupakan karena kalah dengan makanan barat. 3. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan produk yang dibuat. Tujuan perusahaan, memanfaatkan sumber daya yang melimpah, mengembangkan industri rumahan, tetap mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Jenis usaha. Jenis usaha ini dijalankan secara kelompok yang menjalin kerjasama dengan rekan usaha. Rekan usaha ini termasuk industri rumahan. Produk yang kami hasilkan merupakan produk makanan tradisional yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menarik hati konsumen. Produk ini merupakan produk makanan yang jadi siap makan tanpa perlu mengolah terlebih dahulu. Analisa SWOT. A. Strength atau kekuatan. Tidak menggunakan bahan pengawet, menggunakan bahan baku yang murah, yang mudah dapat bahan baku terjangkau harganya, tampilan Mendut lebih menarik. Weakness atau kelemahan, makanan tidak dapat tahan lama atau mudah basi, kemudian konsumen tidak tetap. Opportunity atau peluang, bahan baku mudah didapatkan dan terjangkau harganya. Harga makanan terjangkau, masih banyak orang yang menyukai makanan ini, dapat dinikmati oleh semua kalangan. Threat atau ancaman,
Banyak saingan yang menjual produk yang sama, penjualan setiap harinya tidak menentu. Analisis pasar. 1. Deskripsi lingkungan usaha. Di lingkungan Kota Magelang, bahan baku produksi mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, sudah banyak produsen yang membuat produk yang sama dengan usaha kami. Tetapi, karena produk makanan kami sudah dimodifikasi sehingga peluang usahanya tetap ada. 2. Target pemasaran. Target pemasaran Raindut ditunjukkan untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari anak muda sampai orang tua, karena makanan ini merupakan makanan yang cocok untuk segala umur dan semua acara. 3. Peluang pasar. Belum ada produk atau menu sejenis ini di pasaran sehingga peluang pasar masih terbilang lebar. Masyarakat sangat menyukai makanan yang tidak menggunakan bahan pengawet. Anak muda memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, suka mencoba-coba makanan modifikasi dan mereview kuliner unik untuk kemudian membagikannya ke media sosial. 4. Strategi pasar. Strategi produk. Masyarakat kini sudah mulai berpikir untuk mengkonsumsi makanan tradisional yang enak dan bebas dari bahan pengawet dengan harga terjangkau. Seiring dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan yang lain, Mendut merupakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, mendut juga dapat dimodifikasi dengan berbagai varian isi sehingga rasanya lebih enak. B. Strategi harga. Harga yang kami jual tidak berbeda jauh dari harga pasaran. Kami menawarkan harga yang masih dapat dibilang masuk akal untuk ukuran produksi kecil. Salah satu caranya, kami akan membuat promo agar produk yang kami jual terlihat lebih miring pada harga pasar. Untuk membuat promo tersebut, kami meninjau dari harga, modal, dan keuntungan yang dapat kami dapatkan dari usaha produksi ini. C. Strategi tempat dan distribusi. Pandemi Corona secara tidak langsung membuat penjualan produk kuliner meningkat. Penggunaan media sosial untuk menunjang bisnis olahan makanan, contohnya Instagram. Traffic pada Instagram sangat tinggi, apalagi saat pandemi. Masyarakat lebih nyaman memilih belanja online dan hampir setiap orang memiliki akun tersebut. Namun, ada kelemahannya, yaitu kurangnya kredibilitas dan sulit dipercaya, rentan penipuan. Setelah pandemi ini selesai, ini mungkin kami dapat menjual produk kami di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang. D. Strategi promosi. Zaman sudah semakin canggih, teknologi juga sudah semakin maju. Kami memilih untuk mempromosikan dengan menggunakan media sosial yang sering digunakan masyarakat. Dengan media sosial, kami akan memposting brosur tentang produk jualan kami dengan desain yang menarik, dan menggunakan banyak media sosial akan memudahkan orang-orang untuk melihat produk kami, sehingga peluang penjualan pun dapat semakin besar. Selain media sosial, kami juga dapat menawarkan produk secara langsung. Hal ini kami gunakan agar bila ada yang kurang meminati penggunaan media sosial, juga dapat melihat dan membeli barang produksi kami. C. Aspek produksi. 1. Lokasi tempat produksi. Lokasi pembuatan produk ini di Dusun Klapar, Desa Purwodadi, Kecamatan Tegalrejo. 2. Fasilitas dan peralatan. Fasilitas yang tersedia berupa sepeda motor yang berfungsi sebagai alat transportasi dalam kegiatan produksi maupun distribusi produk usaha. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: baskom, kompor, tabung gas dan isi, dandang, teflon, parutan kelapa, pisau, piring, talenan, gelas ukur, timbangan, sendok teh, sendok makan, mangkuk, sotil, sendok sayur. 3. Rencana produksi bisnis. Dalam rangka mengembangkan usaha Raindut ini di kemudian hari, jika banyak peminat produk kami, maka kami berencana untuk menambah kapasitas produksi, dan jika memungkinkan kami juga akan menambah varian warna dan isi dari Raindut ini yang tentunya berasal dari bahan alami dan sehat. Hal ini bertujuan agar para peminat tidak bosan dan akan terus membeli produk kami.
Sedangkan jika di kemudian hari usaha kami kurang diminati oleh konsumen, kami akan berusaha memperbaiki kualitas rasa dan pelayanan kami sehingga dapat meningkatkan jumlah peminat. 4. Kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan mendut ini adalah sebagai berikut. 250 gram tepung ketan putih, 75 gram tepung sagu, 25 gram tepung beras, 20 gram gula halus, 20 gram garam, 500 ml santan hangat, 250 gram kelapa parut kasar, 125 gram gula merah sisir, 2 lembar daun pandan, 125 ml air, 10 lembar daun pandan sebagai pewarna alami, 200 gram buah naga sebagai pewarna alami. 5. Kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja pembuat Raindut terdiri dari 5 orang yang merupakan anggota kelompok usaha Raindut. 6. Proses produksi. 1. Kuah. Dalam panci, campur semua bahan lalu masak hingga mendidih dan mengental. Matikan api lalu sisihkan. 2. Isian. Dalam panci, campur semua bahan. Masak dengan api kecil sambil terus aduk-aduk hingga mengering. Angkat dan biarkan dingin. 3. Dalam wadah. Campur tepung ketan, tepung sagu, gula, dan garam. Aduk rata. 4. Tuangkan santan hangat sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonan kalis. 5. Bagi adonan jadi 3 bagian. Masing-masing beri pewarna merah muda dan hijau. 1 bagian adonan untuk warna putih, lalu uleni kembali hingga warna tercampur rata. 6. Masing-masing warna, ambil 10 gram adonan lalu pipihkan. 7. Beri isian sebanyak 1 sendok teh lalu bulatkan. Lalu lakukan hingga semua adonan kulit dan isian habis. 8. Kukus bola-bola kue mendut selama 15 menit. Matikan api dan biarkan dingin. 9. Tata 3 bola warna-warni dalam piring saji, lalu siram dengan kuah. Karakteristik produk. Karakteristik produk. Produk Raindut atau Rainbow Mendut yang kami produksi ini merupakan pengembangan dari makanan tradisional Mendut. Mendut yang dulunya hanya berwarna putih saja, kali ini akan kami kreasikan dengan berbagai warna. Warna yang kami gunakan pun bukanlah warna buatan, tetapi warna alami yang berasal dari buah naga dan daun pandan. Sehingga produk kami selain menarik dilihat, namun juga siap untuk dikonsumsi. 8. Kapasitas produksi. Dalam satu kali riset, kami menghasilkan 15 lika yang masing-masing berisi 3 buah Raindut. D. Aspek keuangan. 1. Sumber pembiayaan. Sumber biaya yang kami gunakan berasal dari modal sendiri dengan iuran kelompok usaha. 2. Analisis biaya. A. Biaya investasi. Peralatan baskom jumlah 1 harga 10.000. Kompor jumlah 1 harga 300.000. Tabung gas plus isi jumlahnya 1 harga 156.000. Dandang jumlah 1 harga 55.000. Teflon jumlah 1 harga 46.000. Parutan kelapa jumlah 1 harga 12.000. Pisau jumlah 1 harga 12.000. Talenan jumlah 1 harga 10.000. Gelas ukur jumlah 1 harga 15.000. Timbangan jumlah 1 harga 79.000. Panci jumlah 1 harga 30.000. Sendok teh jumlah 1 harga 4.000. Sendok makan jumlah 3 harga 10.000. Mangkok jumlah 3 harga 21.000. Mobil jumlah 1 harga 7.000. Piring jumlah 2 harga 14.000. Sendok sayur jumlah 1 harga 8.000. Jumlah totalnya 789.000. Biaya penyusutan dihitung per bulan. Baskom 1/30 kali 1.000 sama dengan 333 rupiah.
Kompor 1/30 kali 300.000 sama dengan 10.000. Tabung gas plus isi 1/30 kali 156.000 sama dengan 5.200. Kandang 1/30 kali 55.000 sama dengan 1.833 rupiah. Teflon 1/30 kali 46.000 sama dengan 1.533. Parutan kelapa 1/30 kali 12.000 sama dengan 400 rupiah. Pisau 1/30 kali 12.000 sama dengan 400 rupiah. Talenan 1/30 kali 10.000 sama dengan 333 rupiah. Beras ukur 1/30 kali 15.000 sama dengan 500 rupiah. Timbangan 1/30 kali 79.000 sama dengan 2.633 rupiah. Panci 1/30 kali 30.000 sama dengan 1.000. Sendok teh 1/30 kali 4.000 sama dengan 133 rupiah. Sendok makan 1/30 kali 10.000 sama dengan 333 rupiah. Mangkuk 1/30 kali 21.000 sama dengan 700 rupiah. Hotel 1/30 kali 7.000 sama dengan 233 rupiah. Piring 1/30 kali 14.000 sama dengan 467 rupiah. Sendok sayur 1/8.000 sama dengan 1/30 kali 8.000 sama dengan 267 rupiah. Total biaya penyusutan sama dengan 26.298 rupiah. Biaya tetap dihitung per bulan. Biaya penyusutan 26.298. Biaya tenaga kerja tidak ada. Total biaya tetap 26.298. Keterangan biaya tenaga kerja ditiadakan karena tenaga kerjanya adalah pemilik usaha sendiri. Biaya tidak tetap atau variable cost dihitung per bulan. Bahan tepung ketan putih kebutuhan sebulan 11.000 kali 30 jumlah 330.000. Tepung sagu 3.000 dikali 30 90.000. Gula halus 2.000 dikali 30 60.000. Garam 1.000 dikali 30.000 30.000. Santan 8.000 kali 30.000 sama dengan 240.000. Kelapa parut 7.000 kali 30.000 dikali 30 sama dengan 210. Gula merah 5.000 kali 30 sama dengan 150.000. Daun pandan 3.000 dikali 30 sama dengan 90.000. Tepung beras 2.000 dikali 30 sama dengan 60.000. Buah naga 3.000 dikali 30 sama dengan 90.000. Mika 2.000 dikali 30 sama dengan 60.000. Total 1.410. Total biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. 26.298 rupiah ditambah 1.410.000 sama dengan 1.436.298 rupiah. F. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi kapasitas produksi. 1.436.298 rupiah dibagi 15 bungkus kali 30 hari sama dengan 1.436.298 dibagi 450 bungkus sama dengan 3.191 sama dengan 3.200 per bungkus. G. Penentuan harga jual. Menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi. Dalam satu kali produksi dihasilkan 15 bungkus raindut, oleh karena itu didapatkan
biaya produksi per 15 bungkus sama dengan 3.200 dikali 15 sama dengan 48.000. Keuntungan yang diambil adalah 25%, maka harga jual 15 bungkus Raindut adalah 25% dikali 48.000 ditambah 48.000 sama dengan 60.000. Harga satu bungkus Raindut adalah 4.000. Proyeksi laba atau rugi. Keuntungan yang didapat sama dengan harga jual kali 15 dikurangi harga produksi. 4.000 dikali 15 sama dengan 48.000 sama dengan 12.000. BEP, break even point. BEP produksi total biaya dibagi harga penjualan. 1.436.298 rupiah dibagi 4.000 sama dengan 359. Penghitungan BEP sama dengan total biaya bagi jumlah produksi. 1.436.298 rupiah dibagi 450 sama dengan 3.191. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan bagi peserta yang lain. Boleh, kalau nggak ada pertanyaan menanggapi. Oh, ini kurang apa gitu, silakan. Jelas semua. Kalau nggak ada, Sarah, Bu Arin yang review ya. Untuk dua kelompok yang hari ini sudah maju, tadi Bu Arin lupa menambahkan terkait dengan tenaga kerja. Jadi silakan kalian di profil perusahaan diberikan struktur organisasi. Ditambahkan untuk kelompok tadi yang pertama sama yang kedua ini ya. Struktur organisasi misalnya direktur, manajer, bagian personalia dan lain sebagainya. Ya. Jadi terkait dengan itu silakan juga memikirkan kapasitas produksinya juga harus banyak walaupun nanti prakteknya sedikit. Kemudian review dari depan dulu terkait struktur organisasi sudah, deskripsi lingkungan usaha itu direvisi sedikit, ditambahkan menjelaskan fakta masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya. Ya, itu masih belum, nanti ditambahkan. Kemudian untuk strategi produk, ditambahkan juga terkait dengan logo, merek, kemasan yang sudah dibuat juga seperti apa nanti. Misalnya kemasannya menggunakan, kalau rendut, ini kan mendut berarti pakai daun pisang, kemudian nanti dikemas modernnya pakai apa, terserah ya. Boleh nggak harus mika, boleh misalnya besek, kemudian di dalam beseknya itu tutupnya itu dilubangi ada atasnya ada mikanya. Nah kemudian nanti dikasih pita. Nah orang itu membeli dalam satu besek, di dalamnya ada rendut yang sudah dimodifikasi. Tentunya ini juga sangat menarik. Jadi kalian agak berpikirnya agak tidak biasanya ya, maksudnya untuk kemasan itu jangan melulu bagi semua kelompok ya nanti ya, tidak melulu harus mika, dan mika, tetapi bisa menggunakan alternatif lain terkait dengan potensi lokal yang ada di daerah kalian ya. Kalau kita kan potensinya bambu, nah untuk bambu kemudian daun-daunan, nah ini kan bisa dimanfaatkan untuk menjadi kemasan. Sekaligus kita mengurangi polusi ya, polusi tanah. Nah, untuk plastik ini juga kalau bisa dihindari atau dikurangi ya. Kalian juga paham maksudnya apa. Nah, Bu Arin sarankan untuk makanan tradisional ya
punya ide kreatif seperti itu, ya silakan nanti bisa dibicarakan. Masih waktunya kan masih 1 bulan, paling nggak Oktober itu praktek ya. Kemudian untuk strategi produk sudah, logo ya, merek itu nanti dibuat sekalian, didesain. Sekarang kan banyak desain maker yang kalian punya di HP Android itu sangat banyak. Silakan kalian berkreasi di situ. Kemudian untuk biaya penyusutan, apakah semua itu rusak dalam 30 bulan? Bu Arin tanya. Kelompok 2. Apakah semuanya rusak dalam waktu 30 bulan? Oh, Bu Arin tadi tidak. Itu kok dibagi 30, berarti itu artinya setiap barang itu 30 hari atau 30 bulan maksudnya kalian? $30 hari atau 30 bulan? Ini waktunya udah habis. Ayo cepat. 1 menit lagi. Bu Arin tutup. 30 hari, Bu. Nah, kalau 30 hari berarti itu masih salah. Penyusutan 30 hari itu dalam arti alat kalian itu akan rusak dalam waktu 1 bulan. Ya, tetapi menghitung penyusutannya itu harian. Itu artinya dalam waktu 30 hari baskom kalian rusak, kompor kalian rusak, tabung gasnya rusak. Sehingga nanti kelompok ini perlu revisi di biaya penyusutan. Kalau misalnya memang kalian akan menghitung bulanan, maka contoh tabung gas akan rusak dalam waktu 10 tahun. Nah, 10 tahun itu ada berapa bulan? Tinggal 12 bulan kalikan 10 tahun, berarti 120. 12 kalikan 10, 120 bulan. Berarti tabung gas 156 dibagi 120. 156.000 dibagi 120. Paham? Paham, Mbak? Halo? Paham, Bu. Ya, tolong ini direvisi semua untuk penyusutan sehingga biaya dari sini kalau sudah salah otomatis sampai bawah salah ya. Tolong direvisi. Kalian juga tambahkan tenaga kerja juga harus masuk. Bu Arin tadi di depan sudah menjelaskan terkait itu. Tolong itu copy paste ya, Bu Arin menjelaskannya. Kapasitas produksi juga disesuaikan dengan tenaga kerjanya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi. Terima kasih. Ya. Demikian anak-anak, hari ini cukup sekian. Tolong minggu depan disiapkan bagi kelompok yang lain. Semoga penjelasan hari ini semakin jelas, minggu depan semakin lebih bagus lagi. Demikian anak-anak, karena waktunya habis, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bu Arin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dimatikan teleponnya live ya. Kalau pakai laptop live, kalau pakai HP dipencet tanda teleponnya.